Oke, Oke pemirsa, akhirnya balik lagi dalam program Lebaran You. Waduh seru banget ya, tadi kita ngeliat tradisi-tradisi Lebaran di berbagai negara gitu ya Betul, Nda. ternyata unik-unik banget ya VJ. Bener ya. Tradisi di berbagai negara tuh ada yang nyemprotin parfum lah, bahkan tadi pakai baju kurung tuh lucu banget Iya ya. sih seru banget ya. Maksudnya pastinya setiap negara tuh pasti punya identik masing-masing untuk merayakan momentum hari raya Lebaran ini. Benar, karena kan setiap tahun nih hanya sekali ya momentum Lebaran kita bisa berkumpul dengan keluarga tentunya ya. Wah. Tapi ini unik banget nih kita sekarang di segmen kali ini Nda. Kebetulan kita juga udah spill ya kalau kita sekarang mau menghadirkan salah satu narasumber yang berasal dari mana Nda? Dari Korea. Waduh dari Korea. Wow. Kita bakal nanyain pastinya keseruan Lebaran di sana seperti apa gitu ya. Benar, selama ini kan kita taunya tuh kebiasaan-kebiasaan yang ada di drakor nih Iya, ya. Tapi kan? kayaknya belum ada nih di drakor kebiasaan lebarannya ditunjukin gitu ya. Penasaran banget ya sih. Sebagai pecinta drama Korea. Kayak gimana Ini kalau di Korea ya? tuh seperti apa nih Lebaran di sana? Jadi kayaknya kita langsung aja deh panggil nih narasumber Oke. kita. Oke, langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam. Wah, Waduh. Masya Allah, Kedengeran Masya nggak Allah. Gimana Cerah nih Kak sekali kabarnya? Iya, cerah gitu ya. Sesuai apa namanya? Ini vibes Korea banget. Ini kita tanya kabarnya dulu kali ya, Nda ya. Oke. Kak Fitri, gimana nih kabarnya nih Kak? Aku alhamdulillah sehat dan masih insya Allah puasa sampai hari ini. Aduh, Alhamdulillah. alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Waduh ini kita pastinya pemirsa di rumah dan kita juga sangat excited ya Nda kedatangan Kak Fitri karena kita pengen tahu nih Kak Fitri. Nih kalau misalkan di Korea ini tradisi hari raya Lebarannya seperti apa nih Kak? Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih Kak Fitri tuh kenapa sih apa namanya bisa tinggal di Korea tuh? Awal mulanya gitu, Iya, betul. Iya. Kenapa bisa stay di Korea nih, Kak Fitri? oke, jadi aku dulu kuliah ambil S2 di sini dari 2015, kuliah selama 2 tahun, terus di kota Seoul selama jurusannya pariwisata tadi dari 2015 sampai 2017. Setelah itu lulus, jadi bekerja sampai sekarang bekerja. Waduh, kerja Wah, di udah Korea lama seru juga banget ya. Iya benar, berarti dari 2015 nih Kak Fitri sudah merantau ke Korea Waduh, ya. seru banget sih pasti. Wah. Udah merasakan momentum-momentum hari-hari Lebaran. di Korea gitu ya. Tapi Kak Fitri selama Lebaran selalu merayakan di Korea atau pernah pulang juga Mudik ke gitu? Indonesia nih, mudik gitu Kak? Mudik pernah tapi mungkin sekali atau 2 kali. Susah, saya untuk mudik itu susah dulu gitu. Karena jadwal kuliah padat dan kerjaan juga kontrak kerja, jadi susah untuk izin pulang untuk lebaran gitu. Jadi lebih banyak di Korea sih. Seringnya di Wah, Korea. seringnya di Korea Waduh. ya. Ini makanya kita langsung tanyain Langsung nih, tanyain kali ya. gimana nih? Gimana nih kalau karena Lebaran ya? benar kan Kak Fitri berarti sering merayakan Lebaran di Korea nih Kak. Nah kita nih khususnya penasaran bagaimana sih Kak suasana Lebaran di Korea itu sendiri? Suasananya lebih meriah karena di sini kan muslimnya kita minoritas ya. Jadi sekalinya ngumpul muslimnya banyak banget dan itu dari beberapa negara, nggak cuma Indonesia, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada India juga ada, terus Uzbekistan, banyak pokoknya muslim-muslim dari seluruh negara kumpul di Korea di hari sholat Idul Fitri itu. Jadi meriah sih walaupun lagi di kota lagi merantau gitu, tapi merasa dekat aja karena teman-teman muslim-muslim juga banyak. Berarti kakak merayakan bersama teman-teman muslim yang ada di Korea itu sendiri ya? Apa ada nama organisasinya atau apa nih kak? Biasanya merayakan bareng-bareng hari Lebaran tuh? Nah kalau waktu kuliah aku gabung ke Perpika namanya, jadi kumpulan mahasiswa Korea, mahasiswa Indonesia di Korea. Jadi ya sebenarnya bisa bareng sama mereka atau bisa sendiri juga atau masjid juga, ada banyak komunitas per daerah. Tapi kalau aku
mungkin kalau selama kuliah teman-teman terdekat aja kali ya yang satu kampus gitu kan. Jadi teman-teman terdekat sama Muslim gitu. Biasanya kalau misalkan di luar negeri kayaknya apa partner tuh saling terikatan karena kan jauh dari keluarga jauh gitu dari ya keluarga, biasanya. jadi lebih rekat Iya, gitu lebih ya. rekat gitu kan. Jadi seru banget sih kan, maksudnya merantau bareng-bareng. Ini bukan merantau daerah lagi dah masalahnya, Udah jauh merantau ya. negara gitu. Antar negara gitu ya. Oke. Nah, Kak Fitri, sekarang kan kita sudah masuk ke masa-masa new normal Iya. nih ya. Di Korea juga mungkin sudah sama nih seperti di Udah Indonesia, melandai lah sudah ya. melandai lah pandemi. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan nih dalam merayakan Lebaran saat pandemi sedang naik dan sekarang nih saat pandemi sudah mulai melandai nih Kak? Ya, jadi sempet kalau waktu pas corona masih parah-parahnya itu, kalau nggak salah, kan orang itu cenderung takut untuk keluar rumah kan. Jadi sholat itu ada tapi nggak begitu ramai dan setiap staffnya itu di jarak berapa senti atau berapa meter gitu di jarak, lalu harus pakai masker. Pokoknya beda banget lah dan nggak boleh lama-lama berkumpulnya gitu. Terus masjid-masjid juga tutup kan gitu beberapa. Jadi dikumpulkan di satu lokasi yang jadi nggak ada semua masjid buka, misalnya di taman gitu. Kalau dulu sebelum corona sih masjid-masjid buka dan ada sholat di dekat KBRI juga gitu. Ya bedanya itu sih kalau nah nanti Lebaran nanti nggak tahu nih nanti mau coba kita pasti akan beda banget sih kayak yang sebelum corona mungkin. Ya mungkin ya, ini kayaknya akan lebih seru Rame banget. ya, Tapi lebih seru. pengen tahu sih Kak, maksudnya serunya nih kalau misalkan di Indonesia mungkin Kak Fitri tahu ya tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan di Indonesia itu sendiri. Nah kalau di Korea tuh biasanya serunya apa sih Kak? Uniknya yang mungkin bisa dirayakan di masyarakat sekitar yang dilakukan di Korea tuh biasanya apa kalau hari Lebaran tuh? Uniknya kan kita biasanya kerja, misalnya itu hari kerja. Nah, dari KBRI itu mengeluarkan surat biar diizinkan untuk sholat Id. Uniknya itu, jadi kita itu nggak libur gitu. Jadi sholat Idul Fitri itu harus izin dulu. Uniknya di situ sih. Kayak aku juga kalau ada kelas di kampus, aku bisa diizinkan dengan surat itu gitu. Uniknya di Oh situ sih. jadi Kalau toleransi Indonesia ya. pasti libur semua kan. Oh jadi karena mungkin kalau di Korea sendiri karena kan Islamnya minoritas ya di sana, jadi mungkin apa namanya dapat dispensasi ini buat masyarakat Muslim gitu, Iya. buat orang-orang Muslim dikasih dispensasi kalau mau sholat Idul Fitri gitu ya. Iya, untuk Seru libur banget. gitu Iya. ya. Untuk tapi apa namanya kalau misalkan untuk sholatnya sendiri biasanya apa Kak? Maksudnya di masjid yang memang khusus merayakan Hari Raya Idul Fitri atau misalkan di setiap daerah memang ada masjid banyak gitu? Oke, jadi di setiap daerah di selain Seoul itu ada banyak masjid-masjid kecil atau musola-musola kecil itu ada. Dan di Seoul itu sendiri ada masjid terbesar di Itaewon kan, yang paling besarnya di situ pusatnya. Nah itu sholat Id udah pasti di situ diadakan setiap tahunnya. Lalu kalau yang sekiranya jauh dari Itaewon itu memilih untuk sholat di taman terdekat. Dan untuk Indonesia sendiri kita di Yeongdeungpo Park, jadi di Taman Yeongdeungpo gitu. Jadi sudah diinformasikan melalui KBRI bahwa nanti akan sholat berjamaah di situ dan setelahnya akan halal bihalal ke KBRI. Jadi kita makan di KBRI, silaturahmi gitu. Seru sih. Wah, Seru banget seru ya, banget makan ya. bareng-bareng gitu, Iya. terkumpul apa namanya orang-orang Indonesia. Berarti itu orang-orang Indonesia aja atau misalkan negara-negara lainnya orang Islam atau seperti apa Kak? Undangannya kalau yang sama yang aku tahu sih orang Indonesia, tapi kan di sini juga banyak yang menikah dengan orang Korea, jadi ya bawa keluarganya juga, orang Korea juga ada yang ikutan makan-makan ataupun yang pokoknya bawa teman dari negara mana aja bebas gitu. Yang penting dia mau ikut makan-makan gitu boleh sih, nggak dibatasi. Wah, seru banget ya. Iya, makanya. Tapi aku juga penasaran sih ya nih VJ dan juga Kak Fitri nih. Bagaimana sih respon masyarakat di sana nih terhadap Hari Raya Idul Fitri? Saat orang Muslim, umat Muslim merayakan Idul Fitri, respon dari masyarakat Korea itu sendiri seperti apa Gimana nih Kak? gitu ya? Yang aku lihat kan kita pagi-pagi misalnya sholat jam 8 atau jam
9, itu kita dari jam 7 udah mulai berkumpul kan di taman, terutama yang di taman sih. Itu ada orang Korea yang duduk di taman, dia nggak tahu kenapa tiba-tiba ini ada apaan gitu, kok ramai, tiba-tiba orang ngumpul pakai baju putih semua gitu, pakai mukena gitu kan. Mungkin mereka agak heran gitu, jadi mereka responnya positif, nggak melarang atau gimana, cuma mereka penasaran, kayak sesuatu yang baru untuk mereka gitu. Oh iya ya. Ih, seru banget ya maksudnya apa namanya mungkin kayak karena kan minoritas jadinya mungkin agak wah ini ternyata Lebaran Idul Fitri gitu ya ternyata. Ini Kak Fitri apa namanya kan tadi juga sempat kumpul di KBRI gitu ya buat makan bareng-bareng. Nih biasanya sajian hidangan yang disajikan di sana tuh menu-menu makanan Lebaran yang biasa di Indonesia atau ada menu khususnya nih Kak kalau di sana? Pastinya menu Indonesia dong yang dicari, ya kan, kayak ketupat itu lontongnya yang dicari, opornya, rendangnya yang dicari, terus manis-manis yang kayak kolak semacam kayak gitu yang dicarinya pasti sih ada di KBRI. Itu sayangnya selama corona kemarin tutup, nggak ada. Sayang banget ya. Memang di sini juga sama ya, selama masa corona itu juga Lebaran tuh sepi gitu kan. Sepi banget. Tapi walaupun misalkan nggak pulang ke Indonesia, tapi tetap bisa merasakan masakan-masakan khas Lebaran yang biasanya disajiin di Indonesia gitu. Tapi Kak, kalau Kakak berarti udah berapa tahun nih nggak pulang ke Indonesia? Ngerasa kangen nggak Lebaran di Indonesia tuh? Ya, terakhir aku Lebaran itu 2018 di Indonesia. 2016. Oke. Kangen nggak Kak pulang ke Indonesia gitu? Ada rencana mudik mungkin tahun ini? Kangen pasti, kangen banget. Tapi karena kerja nggak bisa sembarang pulang, dan justru momennya di tempat kerja aku ketika momen besar begini, jadi aku malah nggak boleh libur gitu. Ya, semoga ya apa namanya. Kalau biasanya kalau pulang ke Indonesia tuh momen-momen apa Kak biasanya? Yang dikenang, yang jelas bukan hari dirindukan gitu. yang dikenang, yang dirindukan pasti momen Lebaran ya, Lebaran, terus bulan puasa juga pingin gitu, puasa di rumah, pingin makanan takjil ala Indonesia gitu kan, pingin sih. Paling yang dikangenin itu puasa, Lebaran, Idul Adha, pokoknya semua deh. Gitu karena kan apa namanya, karena sebagai minoritas gitu kan pastinya kita juga kangen masa-masa dimana kita bisa melakukan hal-hal yang semua orang juga lakukan gitu. Tapi kalau di sana justru kita merayakannya cuma sebagian aja gitu ya Nda. Iya sih, betul. Nih Kak Fitri, ini mungkin apa namanya keluarga kakak nonton di rumah gitu ya. Ini nonton BRTV, mungkin Kak Fitri bisa sampein salam-salam untuk keluarga ataupun teman-teman di Indonesia nih Kak Fitri, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku dimanapun berada, yang ada di Bandung terutama, karena aku dari Bandung kan, dan keluarga yang dari Bandung. Maaf belum bisa pulang tahun ini Lebaran bersama, jadi hanya bisa doa saja semoga semuanya sehat selalu di new normal ini, dan juga selalu diberikan kesenangan, kebahagiaan, yang pokoknya rahmat berkah lah intinya. Dan semoga Lebaran tahun ini akan lebih meriah ya daripada tahun sebelumnya. Itu salam hangat dari Korea. Seru banget ya Kak Fitri. Ya. Apa namanya, kita sangat senang banget mendengar apa namanya keseruan dari apa namanya Lebaran yang ada di Korea gitu. Tapi semoga nih kita juga punya bisa dapat kesempatan bisa Lebaran di sana gitu ya. gitu. Nanti kita bisa merasakan suasana Lebaran secara langsung di Korea Ini gitu pasti ya. pemirsa di rumah juga waduh nggak kebayang gitu ya gimana di Korea ngerayain Lebaran. Tapi sebelumnya Kak Fitri, makasih banyak atas waktunya udah sharing sama kita soal gimana momentum Lebaran di Korea. Tapi semoga kita bisa punya kesempatan lagi untuk ngobrol lebih lama soal gimana sih kehidupan di Korea itu sendiri. Tapi kayaknya kita harus jeda gitu dah. Iya, tapi kayak bukan jeda lagi. Iya, udah nutup kita sudah selesai ini ya. Tapi kalau bahasa Koreanya terima kasih itu apa? Kamsahamnida. Ya. Terima kasih banyak untuk Kak Fitri. Sehat selalu Kak Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waduh, seru banget gitu Seperti ya. itu Anda. ternyata ya tradisi Lebaran di Korea. Tapi memang menurut aku di setiap negara minoritas umat Muslim pasti kayak gitu sih. Iya sih. Maksudnya mereka tuh memang lebih erat untuk merayakan Lebaran karena kan mereka saling menguatkan juga. Iya gitu ya, gitu jauh dari kan. keluarga itu luar biasa beratnya gitu ya. Iya, Tapi mereka berkumpul sampai pada akhirnya bisa merayakan momen Lebaran bareng tuh, wah Seru banget. seru ya. banget. gitu. Untungnya sekarang dunia digital tuh makin canggih Iya, ya jadi kan. bisa video callan. Bisa video callan gitu. Tapi VJ sayangnya kayak kita harus pamit undur diri nih ya. Iya, tadi kita bahas hal-hal yang seru banget, tapi ternyata kita udah mau berakhir nih dah. Betul, karena setelah ini kita mau melanjutkan momen-momen Lebaran kita dengan keluarga. Betul banget. Jadi kita cukup sampai di sini pemirsa nemenin momen Lebaran kali ini. Ini sebelumnya kita juga masih momen-momen Lebaran kita ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Via Junita dan rekan saya Indah Fitri pamit undur diri. Terima kasih pemirsa telah bersama kami di Lebaran Yuk dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.